berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini. Kita sangat percaya dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kelegaan, kita akan mengalami ketenangan di batin kita. Oleh sebab itu, jangan buang waktu percuma. Mari kita memberi waktu terbaik. Beberapa saat ini kita hampiri tata kasih karunia Tuhan, kita persembahkan pujian penyembahan kita kepadanya. Kita bawa semua permasalahan, semua pergumulan hidup kita. Karena kita percaya apa yang Tuhan katakan itu benar adanya. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, firman-Nya yang dan amin. Kita bisa mempercayainya sepenuhnya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena janji Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan mengasihi kami, Tuhan peduli kepada kami. Tuhan menginginkan kami semua dalam keadaan lega hati, ketenangan, damai sejahtera. Hal itu tidak mungkin bisa kami dapatkan di dunia ini tanpa Engkau yang memberikannya kepada kami semua. Kami memiliki banyak pergumulan, banyak permasalahan yang membuat jiwa kami mudah tertekan, yang membuat jiwa kami menjadi gelisah. Tetapi dalam hadirat Tuhan, kami sangat percaya kami akan bisa menikmati kelegaan, ketenangan, dan damai sejahtera itu. Tuhan mengerti semua permasalahan dan pergumulan hidup kami. Kami percayakan kepadamu Bapa. Kami sangat percaya Engkau sanggup untuk menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Keselamatan yang kami terima dari-Mu, itu yang mengubah hidup kami. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih.
menyembahmu Yesus, Allah yang dahsyat, oh Allah yang hebat. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara, Allah kita layak menerima segala yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan membacakan satu pertanyaan yang masuk yang ingin kita bisa bahas saat ini. Saya akan bacakan. Pak Pendeta, apakah betul Tuhan itu peduli dengan kita? Sebab saya setiap hari berdoa dan setiap pertemuan doa di gereja, saya juga selalu ikut. Tetapi kenapa hidup saya tidak berubah? Masalah saya tetap banyak dan sepertinya tidak ada perubahan dan jalan keluarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan seperti itu dialami oleh banyak orang. Kenapa orang malas berdoa? Karena merasa doa tidak ada gunanya. Mengapa merasa doa tidak ada gunanya? Karena dia berpikir doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak mau berpikir lebih jauh, mengapa Tuhan tidak menjawabnya? Pastikan ada alasannya. Saudara-saudara, doa menjadi istilah agama yang banyak dan paling sering diucapkan. Tetapi seringkali ini hanya sekedar sebuah acara atau ritual agamawi yang tidak bermakna semata. Padahal doa itu memiliki makna lebih dari sekedar kata-kata. Ada banyak orang tidak berdoa lagi saat ini karena berbagai permasalahan tadi, atau mungkin karena kecewa dengan Tuhan karena merasa doanya tidak dijawab. Saya berharap saudara-saudara semua tidak menjadi orang yang lagi kecewa dengan Tuhan dan mogok tidak mau berdoa, karena ketika kita nggak berdoa sebenarnya kita sendiri yang rugi. Kita akan sharing tentang hal itu lebih lanjut. Lalu bagaimana Pak prinsip doa yang benar yang bisa membawa berkat bagi hidup kita? Kita akan pelajari dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Kita akan belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang doa supaya kita bisa mengerti prinsipnya seperti apa. Kalau kita mengerti prinsip doa seperti yang Tuhan ajarkan, maka kita punya pemahaman yang benar tentang doa. Kehidupan doa kita mestinya bisa lebih baik, lebih positif, lebih semangat dalam berdoa. Mari kita lihat satu persatu. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Saya bacakan ayat yang pertama. Ayat yang kelima, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dari bagian ini kita bisa mengerti bahwa doa itu sebenarnya, Tuhan kan berkata, apabila kamu berdoa. Berarti doa itu sebenarnya sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Sebagai manusia kita seharusnya berdoa. Jadi ini bukan sebuah pilihan, kamu mau berdoa atau tidak. Sebagai manusia kamu perlu berdoa kepada Tuhan. Apabila kamu berdoa, berarti sebuah kewajiban, sebuah keharusan sebagai
manusia. Sadar atau tidak, ada banyak orang, bahkan ada orang yang katanya tidak percaya Tuhan, tetapi ketika ada masalah, dia pasti mengucapkan kata-kata yang sepertinya dia sedang berdoa. Karena memang dalam diri manusia itu sudah Tuhan rancang untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa menyapa Tuhan yang menciptakan, Allah yang roh yang tidak kelihatan itu. Ada kebutuhan rohani dalam jiwa manusia. Kalau kita menganggap doa hanya sebuah pilihan, opsi, boleh atau tidak, maka kita lebih banyak biasanya memilih tidak berdoa. Memilih tidak berdoa tetapi tetap menuntut diberkati Tuhan. Itu pilihan manusia yang egois biasanya ya. Enggak, ini kewajiban, sebuah keharusan, sebuah kemutlakan dalam hidup sebagai manusia. Karena memang Tuhan merancang kita dengan kebutuhan akan hal itu. Makanya kita sering dengar istilah kan, doa itu nafas orang percaya. Nafas ini kan kewajiban. Jangan kita mogok bernafas, berarti sebenarnya siap untuk mati kan. Bernafas itu kewajiban untuk hidup. Supaya bisa hidup, kewajiban dalam hidup ini kita harus bernafas. Demikian juga doa, supaya secara rohani kita ini hidup, kita punya kewajiban yang namanya berdoa. Makanya Yesus berkata, apabila kamu berdoa, berarti kan sesuatu yang memang sudah biasa dilakukan. Bukan baru dengar ya. Lalu doa itu sebuah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan lagi ayat 5 tadi kan, kalau berdoa itu jangan berdiri di rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Tidak, doa itu komunikasi dengan Tuhan, bukan komunikasi dengan orang lain. Berdoa kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Makanya kalau lagi dalam pergumulan begitu ya, jangan berdoanya di depan orang keras gitu, tapi kalau lagi sendiri cuma dalam hati. Ya kadang-kadang kita begitu kan, apalagi yang dekat kita kira-kira kita berharap bisa menolong ini, kita doanya keras-keras nih. Ya Tuhan gerakkan Pak Theo supaya dia berbagi cuma nggak pelit, karena ingin ditolong. Enggak begitu, doa itu komunikasi dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Bukan sarana untuk menunjukkan kita kelihatan lebih rohani dari yang lain. Jadi kalau doa itu natural aja, makanya juga mengherankan juga ketika orang berdoa dengan berbicara dengan orang lain, kadang-kadang suaranya berubah. Kalau berdoa kok suaranya jadi sangat lembut sekali, berubah begitu. Padahal itu komunikasi. Sebenarnya kalau ini berjalan dengan natural ya, karena kita memang itu kewajiban, kemutlakan sebagai manusia untuk berdoa. Ketika kita berdoa, saya berarti sedang berkomunikasi dengan pencipta saya. Ya dengan kata-kata yang natural saja, sesuatu yang lahir dari hati, tidak dibuat-buat, tidak dikemas supaya kelihatan lebih indah, tidak dikemas supaya kelihatan lebih fasih lidah, enggak. Berbicara itu komunikasi. Komunikasi yang terbaik itu apa? Dilandasi dengan hati. Komunikasi yang terbaik itu kalau kita berbicara memang dari hati kita. Dilandasi dari motivasi hati, ketulusan hati, dan kejujuran. Jadi apa adanya dengan Tuhan, sebuah komunikasi. Jangan pamer, makanya ketika berdoa dilihat orang, diperhatikan orang atau tidak, itulah kita, memang itu cara kita berdoa. Itulah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan kalau sudah dilihat orang jadi lebih semangat, tapi kalau lagi sendirian nggak semangat, enggak. Kalau emang semangat aja. Kalau berdoanya juga memang lembut, ya lembut saja walaupun mimpin doa begitu ya. Sesuatu yang memang jujur, sebuah komunikasi yang jujur yang mesti kita kembangkan. Namanya komunikasi pasti perlu yang namanya latihan. Kadang-kadang kan kita berkomunikasi itu kan untuk menata kata-kata, merangkai kata-kata, kan ada sebagian orang tidak terlalu pintar. Latihan saja, kalau itu tulus, berkomunikasinya tulus, pasti setelah itu akan ada kata-kata yang bisa muncul di hati dan mulut kita. Kata-kata yang lahir dari hati, bukan kata-kata yang lahir dari pikiran saja,
tetapi dari hati. Itu biasanya mengalir. Mengalir begitu saja dengan baik. Nggak usah dikemas gimana supaya aku kelihatan lebih pinter nih dari orang lain ini. Tidak perlu ya. Berikutnya, doa itu selain tadi yang pertama kewajiban, yang kedua itu komunikasi pribadi dengan Tuhan, jadi nggak perlu orang lain tahu atau enggak, bagi kita bukan tujuan. Yang ketiga, berdoa itu hubungan pribadi dengan Tuhan, jadi tidak asal ngomong, tetapi ini sebuah hubungan pribadi. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau doa itu, kalau memang kita ingin berbicara hati ke hati, kita dengan seseorang aja kalau kita mau bicara hati ke hati, kita akan cari tempat yang sepi. Kita tidak akan bicara di mall. Kita tidak akan bicara bahkan di gereja pun, kalau kita ingin bicara hati ke hati, kita cari ruangan yang sepi. Kita tidak akan bicara di tengah-tengah keramaian. Doa itu komunikasi dengan Tuhan dan sifatnya hubungan pribadi. Bukan sifatnya sosial, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan, kita perlu melatih hati kita ketika berdoa, itu kita sedang berdoa kepada satu pribadi yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memang perlu latihan, ada kalanya kan kita berdoa di tengah-tengah orang lain. Karena dalam ibadah, dalam pelayanan, kadang-kadang begitu. Itu pun perlu melatih. Ketika saya berdoa, saya sedang bicara dengan Tuhan. Itu bukan sebuah peragaan doa. Itu bukan sekedar acting doa. Tetapi benar-benar saya sedang berkomunikasi dengan Bapa di surga. Nah, kalau ada situasi-situasi penting, perlu kita mencari tempat tersendiri. Tuhan Yesus ajarkan masuk kamar, kamarnya dikunci, supaya tidak ada yang mengganggu kamu berbicara dengan Bapa di surga, bicara hati ke hati dengan Bapa di surga, tidak terganggu, bisa fokus. Kita bicara pribadi dengan seseorang kan juga begitu, apalagi pribadi yang kita cintai, pribadi yang kita kasihi. Ada saat-saat tertentu kita ingin bicara hati ke hati. Ada yang kadang walaupun sudah menikah sekian lama, perlu ada yang namanya kan kencan berdua tuh. Ketika kencan berdua, akan cari tempat di mana kita bisa bicara dari hati ke hati. Tulus apa yang ada di hati kita. Kita bicara apa adanya. Kita mengevaluasi hubungan kita. Kita terbuka terhadap masukan. Tetapi kita juga akan dengan tulus akan berkata, mungkin memberi masukan pasangan kita. Dengan orang yang sangat kita kasihi, yang kita cintai, itu kita butuh waktu menyendiri. Banyak pernikahan bermasalah salah satunya karena tidak punya waktu spesial berdua. Selalu bersama-sama dengan keluarga besar. Selalu bersama-sama kalau udah punya anak, selalu ada anak. Ada waktu-waktu tertentu pasangan suami istri itu hubungannya akan kuat kalau dia punya waktu berdua. Ketika berdua jangan hanya sekedar jalan-jalan dan makan. Tidak. Kalau hanya sekedar jalan-jalan dan makan, hanya nanti akan membuat anggaran rumah tangga berkurang dan badan tambah gemuk. Itu bukan tujuannya. Memperkuat hubungan. Mempererat hubungan. Berbicara hati ke hati. Itu perlu. Apalagi yang sudah punya anak ya. Kadang-kadang kan sulit di rumah. Karena ada anak-anak dan ada tanggung jawab. Ada waktu tertentu perlu berdua untuk berbicara hati ke hati. Dengan Tuhan, pribadi yang paling kita kasihi, kita cintai, kita harus punya waktu spesial, waktu berkualitas dengan Dia. Kita harus ada waktu kencan khusus dengan Dia, di mana tidak ada satu orang pun yang mengganggu kita. Tidak ada satu orang pun yang akhirnya masuk dalam proses komunikasi kita sehingga kita tidak bisa fokus, terganggu. Tidak, perlu waktu. Karena memang doa itu hubungan dengan Bapa di surga. Nah, kalau ini hubungan pribadi, sifatnya berarti dua arah. Hubungan yang baik itu kan dua arah. Tidak hanya kita ngomong terus, yang satu hanya dengar terus. Saking kita ngomong panjang, lalu orang yang mendengarnya ngantuk. Tetapi puji Tuhan, Tuhan nggak pernah ngantuk. Dia akan dengar kita ngoceh apa saja tuh. Tetapi hubungan itu mestinya kan dua arah.
Kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi kita juga membuka diri, Tuhan bicara apa dengan kita. Nah, ini kalau dalam konteksnya berdoa, mengajukan permohonan. Ada banyak orang Kristen, berdoa itu pokoknya hanya permohonan. Aku minta ini Tuhan, aku minta ini, aku mau Tuhan. Ini berat sekali, ini udah sulit, aku mau, aku senang. Itu kan kalimat-kalimat yang diucapkan anak-anak. Pokoknya kalau aku mau merengek-rengek terus. Tidak, komunikasi yang dewasa itu pasti akan membuka diri. Tuhan, saya punya pergumulan ini. Saya sih inginnya cepat selesai, tetapi gimana ya Tuhan? Tuhan, saya ingin sesuatu ini. Saya tahu ini sesuatu yang baik, tetapi menurut Tuhan ini baik enggak? Kalau toh ini baik, apakah harus aku lakukan sekarang atau perlu aku tunda? Waktunya belum tiba. Kita perlu melatih kepekaan rohani untuk mendengar suara Tuhan. Dalam doa itu jangan hanya nyerocos sendiri kita bicara dengan Tuhan, tetapi buka hati kita, Tuhan bicara apa kepada kita. Makanya orang yang berdoa seringkali diikuti dengan perenungan firman Tuhan. Karena firman Tuhan kan perkataan-perkataan Tuhan yang tertulis, dan Roh Kudus akan mengarahkan kita pada bagian-bagian tertentu di Alkitab untuk mengerti kehendak Tuhan apa. Jadi sesuai kehendak Tuhan yang kita doakan. Kita menjadi kecewa doa kita nggak dijawab karena kita nggak pernah bertanya yang kita doakan sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Kalau nggak sesuai kehendak Tuhan atau tidak sesuai waktu Tuhan, doa kita memang belum dijawab Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana lain dalam hidup kita, kita berdoa pun Tuhan juga nggak jawab. Sebab aku ingin kamu memilih yang ini, bukan yang itu. Aku ingin kamu kerjakan yang ini, bukan yang itu. Karena kita nggak mau mendengarkan, pokoknya aku maunya ini. Jangan jadi orang Kristen yang kekanak-kanaan. Jadilah anak-anak Allah yang bertumbuh semakin dewasa. Doa itu hubungan pribadi kita dengan Bapa. Makanya karena itu sebuah komunikasi. Maka komunikasi itu harus kita kembangkan, tidak hanya kita bicara dengan Tuhan. Kita membuka telinga rohani kita, mata batin kita untuk melihat apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam situasi yang sedang kita alami saat ini. Berikutnya, yang keempat, berdoa adalah komunikasi yang bertujuan. Ada tujuannya kalau berbicara itu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi doa itu ada tujuannya. Doa yang perkomunikasi yang bertujuan pasti tidak bertele-tele. Orang bertele-tele itu kan ngomongnya dari sana, balik lagi sini, pokoknya panjang. Yang penting panjang kan, jadi mau apa saja diomongin dulu, tujuannya nggak jelas. Yang penting kalau mimpin doa, doanya panjang, kata-katanya banyak. Bukan soal panjangnya kata-kata yang kita ucapkan dalam doa itu. Doamu tujuannya apa? Makanya kalau doa makan, ya bersyukur atas makanan, Tuhan kuduskan. Jangan berdoa syafaat untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk pulau-pulau, untuk pemberitaan Injil, padahal hanya mau makan tuh, misalnya gitu. Jadi sesuai dengan tujuannya apa? Tujuannya apa? Bertujuan, kalau ngomong ada tujuannya apa? Kita punya anak aja, kalau anak kita ngomong begitu ya, kadang-kadang anak kita kan coba membujuk hati kita dulu, memuji kita dulu, lalu papa mau apa? Mau dibuatkan kopi, kopinya yang seperti apa Pak? Besok pergi enggak? Kalau besok pergi, aku siapin dah, sepatunya aku semir Pak. Macam-macam begitu. Kita yang sudah tahu ini modusnya, kita langsung bilang ke anak, sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Tinggal ngomong aja. Itu kan? Itu bertele-tele itu. Bapak di surga tahu sebenarnya apa yang akan kita minta. Cuma kadang-kadang kita pengantarnya panjang sekali. Enggak, doa itu
bukan bertele kayak mantra ya. Kalau mantra itu kan diucapkan berulang-ulang, kadang-kadang tanpa makna. Yang penting diucapkan berulang-ulang, semakin banyak diulang-ulang itu kan semakin berkhasiat itu. Semakin ada hasilnya gitu. Itu kan mantra. Doa bukan mantra. Doa itu bahasa hati yang kita komunikasikan dengan kata-kata. Makanya tujuannya harus jelas. Kamu berdoa untuk apa? Berdoa untuk apa? Dan kalau kamu minta kepada Tuhan, kamu mengimani enggak? Atau itu hanya sekedar ngomong-ngomong yang enggak berarti aja? Tujuannya apa? Kita berdoa untuk orang sakit. Jelas tujuannya apa? Supaya kita berdoa karena kita berbelas kasihan dan kita tergerak hati untuk orang sakit. Kita berdoa tujuannya apa? Supaya Tuhan berbelas kasihan menyembuhkan orang sakit. Itu kan jelas. Kita berdoa untuk orang yang lagi nggak punya uang. Tidak punya uang belanja untuk seminggu. Doa kita apa? Nggak usah muter-muter. Tujuannya apa? Supaya Tuhan memberkati, memberi jalan keluar. Dan kalau ternyata ketika berdoa, Tuhan taruh di hati kita, kamu yang harus memberi. Kita nggak boleh pelit. Gitu kan? Karena kita sedang komunikasi dua arah. Nah kalau misalnya orang punya kebutuhan, uang untuk membeli makanan, dia butuh sembako, kan dia butuh uang. Uang memangnya dari surga. Pasti Tuhan akan gerakkan orang tertentu untuk menolong dia. Nah kalau Tuhan ternyata kamu nggak usah doa panjang-panjang, aku sudah kasih jawaban untuk masalah mereka. Aku kan kemarin berkati kamu tuh, sebagian kamu kasih. Nah kalau itu doa itu sebuah hubungan pribadi, kita akan mengerti seperti itu. Makanya kita tidak fokus pada masalahnya. Akhirnya kita bisa mengerti arah Tuhan memimpin kita seperti apa. Ini sebuah latihan pertumbuhan rohani yang membuat kita semakin dewasa dan semakin memahami jalan-jalan Tuhan. Dan yang terakhir kita baca ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita perhatikan ayat 9 sampai ayat 13 kan itu Tuhan Yesus mengajar tentang doa Bapa kami. Setelah Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, Tuhan memberi penekanan karena dalam doa Bapa kami itu ada satu kalimat di mana kita mesti mengampuni orang lain. Ampunilah kesalahanku seperti aku sudah mengampuni kesalahan orang lain. Ayat yang 14-15 Tuhan memberi penekanan lebih lanjut. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak mengampuni. Konteks dengan doa ya, jadi doa itu berarti membutuhkan kemurnian hati. Apa yang menghalangi doamu dijawab oleh Tuhan? Salah satunya adalah ketika di hatimu menyimpan kemarahan, ketika di hatimu menyimpan dendam, ketika di hatimu menyimpan sakit hati, ketika hatimu kotor dengan berbagai kejahatan, dengan berbagai kecemaran, dengan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Kalau ingin doamu dijawab Tuhan, bersihkan hatimu. Dalam hubungan kita secara manusia aja juga begitu kan. Kalau hati kita ini nggak jujur nih, hati kita kotor, ngomong dengan orang itu nggak tulus pasti. Itu hanya basa-basi. Landasannya kejujuran. Kejujuran itu harus dilandasi dengan hati yang bersih. Makanya mari kita kembali teliti. Mengapa doa kita belum dijawab Tuhan? Apakah di hati kita masih menyimpan perasaan marah, sakit hati terhadap seseorang? Masih ada kebencian dengan seseorang? Jangan-jangan itu yang menghalangi doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Dan itu juga yang membuat kita jadi kurang semangat berdoa. Karena ada yang ganjel di hati nih ketika kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengajar kami betapa esensinya kehidupan doa dalam kehidupan kami. Itu bukan sebuah opsi dalam hidup ini, tetapi itu adalah kemutlakan untuk terus mengalami kehidupan rohani yang baik, untuk bisa menikmati ibadah, untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, untuk bisa mengalami berkat-berkat Tuhan.
Tuhan uji hati kami. Tuhan teliti hati kami. Kalau ada hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat, masih menyimpan kemarahan, sakit hati, kebencian terhadap orang lain. Tuhan menjamah, Tuhan tolong kami supaya hati kami menjadi bersih. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul, kehidupan doanya mulai padam, tidak lagi bisa menikmati persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu menerangi hati dan pikiran mereka. Mereka mengerti bagian mana dalam hidup mereka yang harus diperbaiki, supaya doa-doanya kembali bersemangat, kembali hidup, semakin menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan dalam setiap doa yang mereka lakukan. Tuhan mengerti setiap saudara-saudara yang saat ini sudah menunggu sekian lama doa permohonan mereka kepadamu, belum Tuhan kabulkan. Biarlah mereka boleh mengerti hal-hal yang perlu diubah di hati mereka. Dan dalam anugerah-Mu Bapa, hamba-Mu memohon, sesuai waktu dan kedaulatan-Mu, Tuhan menjawab semua doa permohonan yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Pergumulan-pergumulan apapun yang membuat hati mereka berbeban berat selama ini. Pergumulan tentang kesehatannya, pergumulan tentang ekonominya, pergumulan tentang rumah tangganya, pergumulan tentang anak-anaknya, tentang pekerjaannya, tentang masa depannya, tentang dosa-dosanya. Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga setiap anak-anak-Mu yang sedang bergabung dengan program Rest and Guard ini, mereka boleh merasakan belas kasihan Tuhan yang menolong, yang mengubah hidup mereka, yang menjadikan hidup mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Biarlah karya-Mu atas hidup mereka itu menjadi kesaksian yang membuat banyak orang mengenal Engkau dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati orang-orang yang mengambil tanggung jawab, yang terpanggil untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi hamba-hamba-Mu, bagi gereja, bagi pelayanan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga membangun hati mereka, supaya mereka menjadi pendoa-pendoa syafaat yang memiliki hati nurani yang murni, yang memiliki hati nurani yang bersih, yang memiliki motivasi yang benar, yang memiliki hubungan pribadi dengan-Mu, bukan sekedar kebiasaan doa sebagai sebuah aktivitas pelayanan, tetapi menjadi kehidupan doa yang benar-benar menjadi gaya hidup mereka. Melalui mereka ada banyak orang boleh mengerti jalan-jalan Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apapun keadaanmu saudara, tetap terus berdoa, jangan menyerah. Tidak ada yang sia-sia ketika kita berdoa. Tuhan senang mendengar doa-doa kita. Kalau saudara mengalami pergumulan, mengalami permasalahan-permasalahan, membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami selalu saudara ditolong Tuhan, diberkati Tuhan senantiasa. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.